sore cari uang buat sekolahin kamu. Tapi nilai kamu jelek semua. Lihat Tegar, Neng. Dia mah rapotnya 90 semua, nggak kayak kamu 70. Iya, Ibu. Iya. Ayo kita mau. Bangga, lihat nih rapot anak kamu. Pada 7 semua. Lihat sendiri. Nih. Apa-apaan nilai kamu ini, Bilqis? Lihat, pelajaran kamu itu nilainya 70 semua. Kamu belajar nggak ujian? Jawab! Belajar. Tapi mana nilai kamu 70 semua? Bapak kecewa sama kamu. Saudara kamu pinter-pinter, Bilqis. Nilainya gede semua. Gimana kamu? Bapak capek sama kamu. Bapak capek, Bapak cari kerja buat kamu. Ah! Sakit. Belajar yang benar. Ibu, Bapak. Oke, kesehatan mental itu kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kondisi jiwa atau emosi seseorang. Berkaitan dengan seberapa penting itu kesehatan mental, menurut saya pribadi kesehatan mental itu sangat penting ya, karena akan membantu seorang itu bagaimana dia mengelola emosinya, bagaimana dia bangkit dari keterpurukan yang sedang dia jalani, atau bahkan bagaimana dia cara bertindak saat mungkin kondisinya lagi goyah atau emosinya lagi nggak stabil. Sependek pengetahuan saya itu bisa dilihat misalnya apakah khususnya di siswa itu bisa dilihat apakah kondisi anak secara sosial itu gimana nih. Misalnya ada anak yang terlihatnya murung terus, ada anak yang terlihatnya ceria terus, tapi kan kita juga nggak bisa mengasumsikan bahwa anak itu ceria, bahwa dia hidupnya baik-baik aja. Nggak semuanya kayak gitu. Kadang juga kita bisa lihat seceria itu di lingkungan lain apakah dia ceria juga atau bahkan dia itu banyak memendam sesuatu yang tidak bisa dia sampaikan. Makanya dia itu biasanya mengalihkan dengan candaan-candaan dengan teman-temannya. Tapi di sisi lain biasanya anak-anak yang ceria, yang terlihat sangat suka tertawa atau apa, itu dia menyimpan beberapa hal yang tidak bisa dia sampaikan. Selain itu ada juga anak yang biasanya terlihat pemurung atau dia menarik diri dari lingkungan sosial. Biasanya itu mudah terlihat karena kalau misalnya udah terlihat murung, kita bisa mulai mendekati apakah ada sedang permasalahan yang dialami atau mungkin ada kesulitan atau mungkin dia ada permasalahan di keluarga atau di lingkungan yang lainnya. Peran orang tua itu sangat berperan sekali untuk kesehatan mental anaknya, karena orang tua itu bertanggung jawab untuk kestabilan anaknya dalam kesehatan mental dan harus menjaganya dan bertanggung jawab, karena sejak lahir sampai dewasa itu orang tua yang harus menjaga dan mendidiknya gitu. Jadi peran orang tua itu sangat penting sekali ya. Orang tua yang melakukan perlakuan buruk terhadap anaknya itu
bisa menyebabkan anak itu misalkan takut dengan orang tuanya, kemudian tidak percaya diri, apalagi dibandingkan dengan misalkan anak ke-1, anak kedua, karena memang anak beda karakter. Itu bisa menyebabkan, selain itu kalau terus-menerus akan hal-hal yang negatif, larinya ke hal-hal yang negatif, misalkan bisa depresi atau stres atau misalkan narkoba ya. Dan kalau misalkan tindakannya lebih keras lagi, itu akan bisa anak tersebut bunuh diri gitu, seperti itu. Kepada siswa-siswi yang mungkin mengalami suatu kondisi yang nggak stabil, baik dari sisi emosional, mungkin sedih ataupun mungkin marah, ada kekecewaan yang terpendam, kalian itu nggak sendiri. Ayo mulai coba terbuka, baik itu sama temennya atau enggak sama orang tuanya, atau enggak mungkin sama keluarganya, mau kakak, mau adik di rumah atau sepupu dan lain sebagainya. Coba terbuka, kalian itu enggak sendiri. Menanggung segala sesuatu sendiri itu berat. Jadi ayo kita mulai sharing sedikit-sedikit, kita bagi ceritanya. Walaupun mungkin lawan bicara kita nggak bisa ngasih solusi yang terbaik, tapi setidaknya kita punya teman untuk sharing kepada orang tua. Walaupun sama ya, kita sama-sama belajar, anak juga belajar menjadi anak yang baik, orang tua juga sejatinya mungkin belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Ayo kita berproses, sama-sama berproses untuk menjadikan anak kita menjadi pribadi yang lebih baik, emosinya lebih stabil, dan juga dia bisa berkembang dengan baik saat di sekolah maupun di lingkungan yang lain. Pesan kepada penderita mental gitu ya, kita harus memperlakukan misalkan ke anak yang gangguan mental itu biasa gitu. Jadi jangan berpikiran negatif gitu ya. Kemudian diajak untuk ke psikolog, kemudian ke psikiater untuk berobat misalkan. Kemudian juga diberi pengarahan-pengarahan, dan kita pokoknya berpikir positif terhadap orang-orang yang gangguan mental gitu. Jangan selalu menyudutkan hal-hal yang salah atau misalkan mencemooh dan sebagainya itu. Jadi kita tetap berpikiran baik, dibawa konsultasi, kemudian yang mungkin yang terakhir itu, jadi kita untuk diraih untuk supaya mau ke psikiater, ke psikolog, jadi tetap berusaha seperti itu gitu ya. Pokoknya jangan berpikiran negatif gitu. Jadi ajak diraih dengan misalkan seperti orang yang normal.